Kami sajikan berita-berita menarik selama sepekan. Hasil liputan reporter RRI ND dalam sepekan. Pendengar, beragam informasi menarik hasil liputan reporter RRI ND dalam sepekan kembali kami hadirkan melalui buletin sepekan Warta Berita edisi Minggu 21 Agustus 2022. Kita awali berita dari ND. Ritual Patika Dua Bapu atau Mata memiliki makna mendalam yang harus dipahami. Laporan Firanda Garus. Pelaksanaan ritual ini didukung penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten ND bersama Balai Taman Nasional Kelemoto dan dimasukkan menjadi agenda rutin setiap tahunnya serta menjadi event pariwisata Kabupaten ND. Kegiatan ritual Patika ini melibatkan musolaki dari 22 komunitas adat dari 5 kecamatan yakni Dona Timur, Kelemoto, Wolojita, Dotusoko, dan Dona. Bupati ND Dr. Randus Haji Jafar Haji Ahmad dalam sambutannya Minggu 14 Agustus 2022 kemarin mengatakan pelaksanaan ritual Patika Dua Bapu atau Mata di atas puncak Kelimutu ini bukan hanya sebagai ritual adat seremonial semata, tetapi lebih dari itu ada makna mendalam yang harus dipahami bersama, yaitu sebagai salah satu untuk menjaga wilayah tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama mengganggu proses pembangunan di wilayah kota ND. Momen ini kira membawa berkat bagi masyarakat dan daerah kita tercinta yang terus berjuang dalam bingkai kerjasama dan sama-sama bekerja sudah membawa perubahan seperti kita harapkan bersama, yaitu mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Di samping itu, ritual juga ini dapat kita lestarikan sampai kepada anak cucu kita dan jangan sampai tidak terkikis karena perkembangan zaman yang semakin modern. Ritual ini menjadi perhatian dan minat khusus dari para wisatawan yang tentu akan mendukung pengembangan sektor pariwisata. Dirinya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata dalam semangat kebersamaan sehingga pelaksanaan ritual dapat terlaksana hingga saat ini. Ritual ini diharapkan tetap dilaksanakan siapapun pemimpinnya nanti. Karena itu adalah bentuk kekayaan bagi kita yang dapat menjadi aset atau destinasi wisata kita. Patika Dua Bapu atau Mata dapat akar dalam diri pribadi penghuni di warna Kelimutu untuk tetap selalu menghadirkan para leluhur kita demi kemakmuran dan dalam masyarakat ini. Ritual ini juga diharapkan dapat dilestarikan kepada generasi berikutnya dan tidak terkikis karena perkembangan zaman yang semakin modern. Selain itu, ritual ini juga sebagai salah satu cara untuk lebih dapat meningkatkan daya tarik wisata yang berbasis kearifan lokal. 38 anggota Paskibraka Manggarai Barat siap melaksanakan tugas. Laporan Asti Dohu. Dan kami para pelatih yakin dan optimis adik-adik akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Kabupaten Manggarai Barat yang akan bertugas pada upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 semakin giat berlatih bersama tim gabungan TNI Angkatan Darat, Koramil 16-1202 Komodo, TNI Angkatan Laut Labuan Bajo, Polres Manggarai Barat, Brimob Kompi 4 Batalion B Pelopor Labuan Bajo di halaman kantor Bupati Manggarai Barat pada hari Sabtu 13 Agustus tahun 2022. Salah satu pelatih Paskibraka Manggarai Barat, Bribka Adrianto dari Brimob Kompi 4 Batalion B Pelopor Labuan Bajo menjelaskan, proses penyeleksian telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus tahun 2022 dan terpilih 38 orang menjadi anggota Paskibraka. Adrianto menerangkan para pelatih dan anggota Paskibraka bekerja keras untuk bisa tampil maksimal walau waktu yang diberikan hanya 2 minggu. Untuk presentasi persiapan anggota Paskibraka sudah 95%. Dan kami para pelatih yakin dan optimis adik-adik akan melaksanakan tugasnya dengan baik pada saat upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 tingkat Kabupaten Manggarai Barat. Sementara itu, salah satu anggota Paskibraka, Magdalena Julia dari SMK Negeri 1 Komodo Labuan Bajo, kelas 11 jurusan perhotelan merasa bangga setelah terpilih menjadi anggota Paskibraka tahun 2022. Dirinya berharap dapat tampil maksimal dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tanggal 17 Agustus nanti. Kesan saya masuk di anggota Paskibraka ini, saya merasa sangat bangga karena dulu saya itu tidak tahu lah seperti apa masuknya di Paskibraka ini. Tapi setelah saya masuk, saya menjadi disiplin, dewasa, mengerti, percaya diri, dan motivasi saya untuk teman-teman saya tetap semangat, jangan putus asa. Semoga sukses untuk kedepannya, selalu semangat.
Untuk diketahui, 38 orang yang terpilih menjadi anggota Paskibraka berasal dari 5 sekolah di seputaran Labuan Bajo, yaitu SMA Katolik Santo Ignatius Loyola, SMK Stella Maris, Madrasah Alia Negeri 2, SMA Negeri 1 Komodo, SMK Negeri 1 Labuan Bajo. Ketua DPRD NTT beri apresiasi ritual Patika Dua Baku Atamata di Puncak Danau Kelimutu. Laporan Rofinus Vula. Ketua DPRD NTT Emi Nomleni mengatakan ritual Patika yang dilaksanakan para musalaki penyangga kawasan Kelimutu merupakan suatu cara yang baik ketika pemerintah dan masyarakat adat terus menjaga dan mempertahankan. Selaku Ketua DPRD Provinsi memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Ende yang terlibat langsung bersama masyarakat adat untuk bagaimana melakukan berbagai prosesi adat dengan budaya kearifan lokal untuk tetap dijaga anugerah Tuhan yang luar biasa di Kelimutu. Ketua DPRD NTT mengingatkan kepada semua masyarakat dan pemerintah untuk menjaga dan melestarikan budaya ritual Patika dengan baik. Sementara kepada semua pengunjung yang datang, Ketua DPRD NTT mengajak untuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya kearifan lokal. Tidak saja menjaga ritual Patika, tetapi harus menjaga lingkungan alam dan sekitar, termasuk kebersihan di kawasan Danau Kelimutu. Hal itu tidak saja masyarakat lokal, tetapi semua yang datang berkunjung ke Danau Kelimutu harus sama-sama menjaga, karena semua ini hasil ciptaan Tuhan untuk kita semua, dan masyarakat lokal diberi kesempatan untuk menjaga, dan ini sesuatu yang luar biasa. Masyarakat di sini dia tetap menjaga, tetapi tentu yang datang juga harus bersama-sama menjaga, karena semua ini harus kita anggap sebagai anugerah Tuhan untuk kita semua. Tetapi masyarakat di sini diberi kesempatan untuk menjaga, dan itu sesuatu yang luar biasa ya. Nah, kita yang dari luar dapat memberikan dukungan kepada mereka dengan itu tadi, tapi menjaga segala apa yang ada. Dan tidak saja tugas di masyarakat di sini, tapi kita semua yang datang juga harus bersama-sama. Karena ketika kita menikmatinya, kita menikmati anugerah Tuhan, tetapi kita juga bertanggung jawab untuk menjaga bersama-sama. Eminum Leni mengajak kepada seluruh pengunjung yang datang untuk sama-sama mendukung masyarakat lokal dengan menjaga segala apa yang ada, dan tidak saja ditugaskan kepada masyarakat lokal, tetapi semua yang datang juga harus sama-sama menjaga, karena ketika kita menikmati pemberian Tuhan, tetapi kita juga bertanggung jawab untuk menjaga bersama-sama. Sekolah Menengah Atas Negeri Detusoko lestarikan budaya lewat ekstrakurikuler. Laporan Lady Badin. SMA Negeri Detusoko tampil memukau membawakan tarian Sanggo Alu di puncak perhelatan ritual Patika Dua Bapu Atamata hari Minggu kemarin. Guru kesenian SMA Negeri Detusoko, Abdias, mengungkapkan bahwa ini menjadi komitmen sekolah untuk terlibat langsung melestarikan budaya lokal, sehingga di pelajaran seni budaya dan ekstrakurikulernya adalah memberikan siswa untuk lebih mengenal dan mengetahui lebih dalam tentang budaya lokal Endelio lewat seni tari, suara maupun musik. Dijelaskan Abdias, untuk penampilan mereka pada ritual Patika Dua Bapu Atamata kemarin adalah satu kebanggaan tersendiri. Terlebih mereka kembali memperkenalkan permainan rakyat Sanggo Alu yang saat ini sudah jarang dimainkan. Permainan tersebut ditampilkan lewat seni tari pertunjukan. Kita berpikir bahwa seremonial adat ini kan berkaitan dengan Sanggo Alu juga. Jadi itu ada keterkaitan juga dengan tarian dan kreasinya juga. Sanggo Alu itu artinya adalah suatu permainan tradisional yang menggambarkan bagaimana kita memuji, mensyukuri atas hasil panen dan merayakan kegembiraan bersama masyarakat untuk memuji Dewi Padi. Hal yang disiapkan itu misalnya gong gendang sama bambu yang dijadikan sebagai alat permainan. Sementara itu Wati, salah seorang penari dari SMA Negeri Detusoko, mengungkapkan mereka bangga bisa turut terlibat dalam upaya pelestarian budaya Endelio ini, dan dirinya mengakui sebagai generasi muda sudah sepatutnya untuk tidak melupakan identitas diri sebagai orang Endelio. Kami ini kan sekolahnya ada di desa, pastinya harus bergaul dengan kondisi adat di sini, harus berpartisipasi lah kalau ada kegiatan-kegiatan di desa. Dan kalau kami tuh bukan hanya mengenal Sanggo Alu di saat SMA, TK, SD sering ikut kegiatan di 17-an, pasti ikut kegiatan juga. Jadi sudah lama lah kayaknya sudah ada dalam diri kami tuh, semua kegiatan-kegiatan daerah tuh sudah terbiasa kami jalani. Harapan kami untuk semua teman-teman di sini, kita bisa lah mengikuti perkembangan zaman dengan gaya-gaya, tren, maksudnya TikTok, tapi tetap harus dibarengi dengan kegiatan-kegiatan dan juga tarian-tarian tradisional termasuk Sanggo Alu. Permainan rakyat Sanggo Alu yang ditampilkan siswa-siswi SMA Negeri Detusoko ini mendapat sambutan yang meriah dari seluruh tamu undangan, dan secara khusus Bapak Bupati Ende dan Ketua DPRD Ende Eminum Leni ikut memberikan apresiasi dengan menari bersama. Kementerian Perhubungan terbitkan 4 surat edaran syarat perjalanan baru. Laporan Veranda Garus.
Keempat SE Kemenhub tersebut yakni SE nomor 77 untuk transportasi udara, SE nomor 78 untuk transportasi laut, SE nomor 79 untuk transportasi darat, dan SE nomor 80 untuk transportasi kereta api. Hampir sama seperti SE sebelumnya, kali ini peraturan tersebut hanya berubah bagi pelaku perjalanan dalam negeri bagi anak usia 6 hingga 17 tahun. Kepala Dinas Perhubungan NTT Isaknuka kepada RRI dan Lantas ND pagi Selasa kemarin mengatakan, adapun sejumlah perubahan ketentuan syarat perjalanan dalam negeri yang tertuang dalam SE tersebut yakni kewajiban pelaku perjalanan dalam negeri untuk melakukan tes PCR 3x24 jam yang sampelnya diambil dalam kurun waktu sebelum keberangkatan jika belum mendapatkan vaksinasi dosis ketiga. Nah, kalau kita membaca, sebetulnya tidak terlalu banyak berubah jika kita banding dengan regulasi-regulasi yang sebelumnya. Ya, tidak terlalu banyak berubah kecuali ada beberapa tambahan lebih terkait kepada pelaku perjalanan dalam negeri untuk anak-anak usia 6 sampai dengan 18 tahun. Kalau yang lainnya itu berlaku sebagaimana kita sudah ketahui bahwa kalau untuk yang booster sudah menerima booster itu tidak dikenakan ketentuan apapun, bebas untuk melakukan perjalanan. Sedangkan yang kalau baru 2 kali menerima vaksin, dia wajib melakukan rapid test ataupun PCR yang waktunya 3x24 jam. Selain itu, ketentuan lainnya yang tertuang dalam SE terbaru yakni PPDN dengan usia 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen. Namun wajib melakukan perjalanan dengan pendampingan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ketentuan tersebut dikecualikan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan daerah 3T dan pelayanan terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Sementara khusus perjalanan rutin dan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum dan kereta api dalam waktu satu wilayah atau kawasan perkotaan dikecualikan dari persyaratan perjalanan. Dengan terbitnya SE terbaru ini, pemerintah terus menghimbau kepada masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta segera melakukan vaksin booster atau vaksin ketiga. Hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-77 di Kabupaten Nagekeo berjalan lancar dan sukses. Laporan Ferry Soo. Kita harus cepat pulihkan semangat kerja sebagai bagian dari rasa perjuangan kita. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Nagekeo, Yohanes Don Bosco Do, dihadiri unsur Forkompinda lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Nagekeo menyampaikan sebagai bangsa yang bermartabat seharusnya mampu menjaga keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah ancaman global dengan berbagai tantangan, diantaranya pandemi COVID-19. Warga negara harus mampu bangkit kembali untuk mengisi kemerdekaan dengan penguatan ekonomi. Masyarakat harus kembali pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bupati Nagekeo mengungkapkan sebagai generasi penerus bangsa harus mengenang para pejuang kemerdekaan. Bupati Don juga mengajak masyarakat Nagekeo untuk turut berjuang dengan cara masing-masing dalam membangun Nagekeo yang bermartabat. Manfaatkan potensi-potensi kekayaan Nagekeo demi kemakmuran rakyat. Tema perayaan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia tahun ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tema ini mengingatkan dan mengisyaratkan kepada kita untuk segera bangkit dari keterpurukan akibat hantaman pandemi COVID-19. Serangan virus ASF, badai seroja, banjir, tanah longsor, kebakaran, serta jenis-jenis bencana lainnya yang secara bertubi menerjang kita. Jangan sampai semua ini menjadikan kita lemah, pasif, apatis menghadapi masa depan. Kita harus cepat pulihkan semangat kerja sebagai bagian dari rasa perjuangan kita, menerima estafet perjuangan berkelanjutan guna mengisi kemerdekaan. Sementara guna mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat dan memperkuat pertanian sebagai sektor unggulan, Bupati Nagekeo Yohanes Don Bosco Do mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan proyek strategis nasional yakni Waduk Mbai atau Lambo di Nagekeo. Untuk memperkuat pertanian sebagai sektor unggulan, maka saat ini Waduk Mbai Lambo sudah mulai dikerjakan. Untuk itu saya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan proyek strategis ini. Kendati pun dalam proses ada dinamika, namun saya minta kepada semua pihak agar dengan hati yang sejuk mengelola
dinamika dimaksud dalam bingkai persaudaraan dan rasa kekeluargaan, sehingga tidak mengganggu dan menghambat kelancaran dan percepatan pembangunan waduk yang akan menjadi masa depan pertumbuhan ekonomi di Nagekeo ini. Bupati Don juga menyampaikan terima kasih kepada Polres Nagekeo, Forkompinda Ngada Nagekeo, instansi vertikal, BUMN, BUMD yang ada di Nagekeo atas konsistensi dukungannya guna membangkitkan solidaritas dan nasionalisme dalam bingkai perjuangan mensejahterakan masyarakat. Setelah upacara dilanjutkan dengan atraksi-atraksi budaya yang dilakukan oleh para pelajar langsung lapangan berdikari danga, di antaranya 1000 penari dalam tarian kolosal yang membentuk formasi PO sebagai simbol pemersatu dan kekuatan masyarakat Nagekeo. Universitas Terbuka gelar upacara Hari Ulang Tahun RI ke-77 di situs Bung Karno ND. Laporan Suimam. Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Universitas Terbuka UT, kelompok belajar Pokjar, Kabupaten Ende, yang mana dari seluruh 40 unit pos belajar jarak jauh UPBJJ di Indonesia, hanya NTT khususnya di Kabupaten Ende yang terpilih menggelar upacara 17 Agustus di Rumah Pengasingan Bung Karno Ende. Upacara HUT Kemerdekaan RI di Rumah Pengasingan Bung Karno Ende disiarkan secara langsung pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, live YouTube UT Pusat, oleh seluruh UPBJJ di Indonesia dan 20 negara yang memiliki Pokjar UT. Pada kesempatan itu, Rektor UT Pusat, Profesor Ojat Darojat Embus PhD, selaku pembina upacara saat membacakan sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pada 77 tahun yang lalu, dengan penuh keberanian, para pendahulu kita mengumandangkan proklamasi, mengibarkan sangsaka merah putih, menyatakan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, lalu terlahirlah Indonesia Merdeka. Perjuangan menggapai kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah. Kita tidak boleh berhenti bergerak dan melangkah. Khususnya pada tahun ini kita memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ia melanjutkan, semangat tersebut saat ini sedang dibuktikan melalui presidensi G20 tahun 2022, di mana dengan peran besar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menggalang kolaborasi global untuk bergotong royong memulihkan dan membangkitkan sistem pendidikan. Kita telah memberi contoh kepada dunia bagaimana proses pembelajaran di Indonesia saat ini semakin berpihak kepada murid dan memerdekakan guru untuk berkreasi dalam mengajar melalui kurikulum merdeka dan platform Merdeka Belajar. Ditambahkan, ini menjadi bukti bahwa upaya untuk memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat dilakukan melalui terobosan mekanisme bantuan operasional sekolah dan berbagai program dukungan beasiswa. Selain itu, dunia juga diyakinkan bahwa generasi muda Indonesia sudah terlatih dengan dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat dan berkarya diperoleh sejak di bangku kuliah melalui berbagai program belajar di luar kampus yang terhimpun dalam Kampus Merdeka. Hadir pada acara tersebut, Rektor UT Pusat, Profesor Ojat Darojat Embus PhD, Wakil Rektor UT Pusat, Profesor Dr. Ali Muktianto MSI, Direktur UT Kupang Yosudarso MPD, Kasubag TU UPBJJ UT Kupang Ansari Wahab Esos, Kepala Inspektorat Kabupaten Ende Efraim Diakon Aina, Ketua Pokjar Kabupaten Ende Sunyoto, mahasiswa UT Ende serta para tamu undangan lainnya. Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, raih kelurahan terbersih se-Kabupaten Ende. Laporan Lady Badin. Selanjutnya, kejuaraan lomba kebersihan tingkat kelurahan yang meraih juara pertama diraih oleh Kelurahan Rewarangga Selatan. Penghargaan sebagai kelurahan terbersih tingkat Kabupaten Ende diraih Kelurahan Rewarangga Selatan dalam kegiatan Lomba Kelurahan Terbersih tingkat Kabupaten Ende menyambut HUT RI ke-77 tahun 2022 ini dan diumumkan pada saat apel bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Ende di Lapangan Pancasila Ende pada Rabu 17 Agustus 2022 kemarin. Lurah Rewarangga Selatan menitoro kepada RRI setelah upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Ende mengungkapkan rasa bangganya dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat sekelurahan Rewarangga Selatan yang telah berpartisipasi menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing. Sebagai lurah, saya pertama sekali ini kaget sekali. Memang ya selama ini satu kata, satu kalimat dari saya sebagai lurah, proses tidak mengkhianati hasil. Saya sangat mengharapkan penghargaan
sebagai juara 1 tahun 2022 tetap dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya, dan selanjutnya juga mengharapkan kepada seluruh warga Kelurahan Rewarangga Selatan untuk tetap berpartisipasi kerja di Jumat Bersih bersama. Nani Toro juga menjelaskan bahwa sejak akhir Mei lalu hingga saat ini pihaknya bersama seluruh jajaran kelurahan hingga ke tingkat RT dan RW melakukan pembenahan dan penataan serta menjaga kebersihan di wilayah masing-masing. Dirinya juga mengakui bahwa hal ini dilakukan bukan semata-mata karena mengikuti lomba, namun pihaknya menginginkan kesadaran masyarakat di wilayahnya untuk menjaga kebersihan sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Kami kerja dari akhir Mei yang menyambut 1 Juni, terus kami lanjut persiapan yang Agustus. Kemudian ada surat dari Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan lomba kebersihan. Kami langsung menanggapi dan merespon terus ke bawah lewat RT dan RW dan warga semuanya. Kami terus bekerja sampai dengan minggu terakhir bulan Juli kami langsung pasang umbul-umbul. Nah, kami juga tidak tahu ya jadwal penilaiannya. Kaget dari panitia penilaian. Alhamdulillah kami hari ini dinobatkan sebagai kelurahan terbersih tahun 2022. Kelurahan Rewarangga Selatan kemudian mengajak seluruh warga masyarakat sekelurahan Rewarangga Selatan untuk terus berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Pawai pembangunan menjadi media komunikasi dengan masyarakat. Laporan Rosa Delima. Pada kesempatan ini saya bersama dengan Bapak Bupati, kami sekali lagi menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih kepada seluruh komponen yang terlibat. Selain itu, Pawai Pembangunan juga menjadi media komunikasi yang efektif dalam menyebarluaskan program pembangunan pemerintah kepada masyarakat luas. Demikian pernyataan Wakil Bupati Ende Erikos Emmanuel Rede dalam sambutannya pada acara pelepasan lomba mobil hias Kamis siang bertempat di depan Stadion Marilonga Ende. Dikatakan Wabub Erik Rede sudah saatnya transparansi dan keterbukaan informasi publik dilakukan terhadap setiap warga masyarakat, baik perorangan maupun kelompok yang memiliki hak untuk mengetahui berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pawai Pembangunan sendiri, lanjut Wabub Erik Rede, memiliki esensi sebagai media publikasi atas semua karya nyata, keberhasilan maupun kegagalan dan berbagai solusi yang akan diambil untuk mengatasinya. Menurut Wabub Erik Rede, apa yang ditampilkan dalam pawai mobil hias ini adalah seluruh karya dan usaha yang sudah dilakukan dalam mengisi kemerdekaan. Tentu yang kita lombakan ini tidak hanya sekedar kendaraan, tetapi kendaraan yang sudah dihiasi dan kita pamerkan seluruh hasil karya, hasil usaha kita selama kita mengisi kemerdekaan. Hasil-hasil karya kita yang saat ini sudah ada di dalam mobil-mobil hias sebagai bagian dari hasil karya kita selama sekian tahun selama Indonesia ini merdeka. Sementara itu, Koordinator Lomba Mobil Hias Muhammad Sahab dalam laporannya menjelaskan kegiatan ini merupakan rangkaian memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-77 dengan tujuan meningkatkan peran OPD, BUMN, BUMD, LSM, NGO untuk secara bersama memupuk rasa kebangsaan dan cinta tanah air di bumi Pancasila. Selain itu juga merupakan bentuk syukur terhadap pencipta atas nikmat kemerdekaan serta memberdayakan seluruh potensi yang ada. Mengembangkan kemampuan serta memberdayakan seluruh potensi yang ada guna meningkatkan kualitas pengabdian dan pelayanan tugas kepada masyarakat. Menjalin kerjasama antara OPD, BUMN, BUMD, LSM, NGO yang lebih solid untuk membangun ND yang lebih maju. Selain OPD, peserta lomba mobil hias juga merupakan perwakilan sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi serta pelaku UMKM. 96 narapidana rutan kelas 2B Jawa dapat remisi Hari Kemerdekaan. Laporan Suimam.
Kepala Rutan Kelas 2B Bajawa Mustawan kepada RRI melalui sambungan telepon pribadinya Kamis 18 Agustus 2022 mengatakan setiap tanggal 17 Agustus merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengenang perjuangan kemerdekaan sekaligus refleksi atas berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan sebuah bangsa. Pemasyarakatan sebagai salah satu elemen yang menjalankan roda pemerintahan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menyediakan akses layanan dasar bagi masyarakat, khususnya warga binaan pemasyarakatan. Dijelaskan momentum peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia ini juga diperingati dengan pemberian remisi umum 17 Agustus bagi narapidana dan anak yang diselenggarakan bertepatan dengan upacara peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia yang dilaksanakan secara offline. Pemberian remisi dilakukan untuk meningkatkan rasa kebangsaan bagi narapidana sekaligus memenuhi hak narapidana. Kita melaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan Kepres 174 tahun 99 bahwa kita akan memberikan remisi pada warga binaan pemasyarakatan. Lanjut Mustawan menuturkan, untuk rutan kelas 2B Bajawa yang mendapatkan remisi umum 17 Agustus itu ada sebanyak 96 narapidana dengan besaran remisi dan jumlah penerimanya yakni 1 bulan 19 orang narapidana, 2 bulan 9 orang narapidana, 3 bulan 28 orang narapidana, 4 bulan 17 orang narapidana, 5 bulan 19 orang narapidana, dan 6 bulan 4 orang narapidana. Untuk rutan Bajawa kita mendapatkan jumlah total remisi itu 96 orang yang terdiri dari RU 1, remisi umum 1 itu berarti dapat sebagian itu 86 orang dan untuk RU 2-nya langsung bebas itu 5 orang. Ditambahkan pemberian remisi khusus kepada narapidana rutan kelas 2B Bajawa diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Ngada Raimondus Bena setelah selesai peringatan upacara 17 Agustus 2022 bertempat di lapangan Kartini Bajawa pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Perlindungan Anak NTT soroti belum optimalnya penerapan Perda Perlindungan Anak di NTT. Laporan Ferry Soo. Nah, kami lihat hal ini belum optimal. Karena apa? Ketua LPA NTT Veronica Atta kepada RRI Kamis pagi mengatakan saat ini Perda Perlindungan Anak di NTT belum optimal diterapkan dan masih dalam tahap revisi dengan tujuan agar lebih tepat sasaran dalam memberikan perlindungan maksimal bagi anak NTT. Hingga saat ini permasalahan anak di NTT sangat beragam mulai dari penelantaran hak anak, kekerasan seksual terhadap anak, belum terwujudnya kota layak anak, pelayanan kesehatan khusus anak yang belum memadai, bahkan masalah stunting yang membutuhkan intervensi yang sangat lama. Masalah lainnya lanjut Veronica di NTT banyak anak yang belum memiliki akte kelahiran karena faktor orang tua tidak memiliki status perkawinan yang jelas. Dampaknya anak tidak bisa bersekolah, tidak bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai, bahkan hak anak terabaikan. Selain itu, kondisi geografis masyarakat yang tinggal di daerah terpencil harus membuang banyak biaya untuk ke kota mengurus dokumen kependudukan. Demikian pula, kebijakan refocusing anggaran saat pandemi COVID-19 membuat banyak program pemerintah untuk membantu masyarakat, termasuk pemenuhan hak anak tidak dilaksanakan secara baik. Ada pengaturan di dalam Perda tentang upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan juga bagaimana upaya penanganan. Nah, kami lihat hal ini belum optimal. Karena apa? Yang pertama, terkait dengan pencegahan, menurut saya bahwa selama ini untuk pencegahan sebenarnya sudah ada layanan pengaduan, tapi kan masih terbatas. Misalnya di provinsi ada T2, T2A, namun demikian lembaga-lembaga layanan lain, misalnya ada LPA, ada rumah perempuan, LBH Apik ya. Tapi bahwa dalam penanganan ini saya melihat bahwa belum terintegrasi dengan baik dan masih banyak anak-anak itu belum terpenuhi haknya dan belum terlindungi. Sementara Kadis P2 KB P3A Sika Dr. Maria Bernardina S. Nenuk mengatakan memang hingga saat ini Perda Perlindungan Anak di lapangan belum optimal diterapkan dan menurutnya penyelenggaraan perlindungan terhadap anak butuh kerjasama lintas sektor. Pihaknya bekerjasama dengan berbagai pihak di Sika, diantaranya Truk F, NGO, LSM, dan pemerhati perempuan dan anak dengan melakukan sosialisasi, advokasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta membangun pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan baik terhadap perempuan maupun pada anak.
Jadi memang penerapan perda-perda ya, baik perlindungan terhadap perempuan maupun terhadap anak itu memang belum optimal. Menurut saya sosialisasi KIE menjadi penting sekali dulu untuk para pemangku kepentingan baik dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa, dan bahkan yang paling penting itu di tingkat keluarga, sehingga mereka paham dulu, sehingga aturan-aturan yang dibuat itu bisa ketika diimplementasikan mereka sudah paham ya apa artinya semua regulasi dibuat tapi tidak gayung bersambut dari tingkat keluarga. Dalam memperingati Hari Anak Nasional tahun ini, LPA NTT meminta kepada pemerintah untuk mengoptimalkan peraturan daerah yang telah ada, terutama merespon cepat persoalan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah juga memenuhi hak anak, termasuk kebijakan refocusing, tidak boleh mengabaikan hak anak, perempuan, dan penyandang disabilitas, sehingga kedepannya mampu mewujudkan anak sebagai generasi penerus yang cerdas, unggul, dan berkarakter dalam mendukung pembangunan bangsa. Demikian sepekan Warta Berita edisi Minggu 21 Agustus 2022. Terima kasih Anda sudah mendengarkan sepekan Lintas Nusa Bunga.